wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, perkenalkan nama saya Ami Nurul Azmi SPD sebagai guru BK di SMA Negeri 25 Garut dan juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 dengan nomor UKG 201698231742 dan dengan NIM PPG 2214444. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video layanan bimbingan dan kelompok untuk uji kinerja UKM PPG tahun 2022. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih karena hari ini telah memenuhi undangan Ibu di ruang BK untuk melaksanakan kegiatan. Nah, kegiatannya apa sih hari ini? Nah, sebelum kita masuk ke kegiatannya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mau dipimpin sama siapa atau sama Ibu? Oh, sama Hilda. Siap. Sok, dah. Sebelum kegiatan dimulai, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Semoga hari ini kegiatan kita berjalan dengan lancar. Amin. Semangat? Semangat. Ada yang sakit? Tidak. Anti sakit sudah ya. Nah, hari ini mau ngapain sih ya? Kegiatan hari ini topiknya kita akan melakukan kegiatan dengan topik menghargai perbedaan pendapat. Gitu ya. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya kalian mampu untuk menghargai nilai-nilai toleransi dan kerjasama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ibu harapkan pada saat nanti kegiatan berlangsung, mulai kegiatan, kalian bisa secara terbuka dengan teman kalian, mengeluarkan pendapat, aktif, dan kalau ada yang nggak paham boleh ditanyakan, gitu ya. Nah, rangkaian kegiatannya seperti apa? Yang pertama, nanti kegiatannya itu kalian akan melakukan latihan dilema moral. Namanya latihan dilema moral dengan kegiatannya diskusi. Gitu ya, nanti kalian akan melakukan diskusi, tahapannya gitu, seperti itu. Kemudian nanti Ibu akan bagikan satu kertas untuk kalian lakukan diskusi. Isinya apa? Nanti isinya ini adalah sebuah cerita yang harus kalian tentukan kira-kira siapa nih yang akan kalian selamatkan. Nanti kalian boleh dulu membacanya dulu. Kemudian nanti paling Ibu dulu yang akan membacakan ceritanya. Kemudian nanti kalian boleh membaca ulang untuk berdiskusi dan mengikuti arahan sesuai dengan apa yang ada pada kertas ini. Gitu, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nggak ada. Nah, udah paham semuanya? Ready go? Ready. Go. Oke. Ready, ready yang lain go. Oke. Nah, nanti Ibu kasih dulu mau ke siapa ini? Di tengah aja? Di tengah. Oke, di tengah. Nah, nanti kalian diminta untuk berdiskusi. Waktunya kira-kira 5 sampai 7 menit. 7 menit lah maksimal. Nah, nanti kalian di situ nanti kalian lihat apa ceritanya seperti apa. Nah, sebelum kalian lihat, Ibu akan membacakan dulu ceritanya. Nanti kalian simak dulu sama Ibu. Nanti Ibu ceritain dulu. Udah Ibu ceritain, nanti kalian simak. Setelah kalian simak, kalian boleh berdiskusi. Nah, untuk mengambil keputusan itu mau seperti apa, instruksi dalam sana. Setelah itu silahkan diskusikan. Setelah diskusikan, nanti kita ceritakan mengapa kamu melakukan seperti itu. Gitu ya, paham? Paham. Nih, udah siap? Siap, Bu. Siap. Kalau siap, dengerin dulu cerita Ibu. Nah, judulnya ini kapal karam. Kapal karam ya. Jadi ketika kamu berada dalam kapal, saat kapal tersebut mengalami benturan dan akan tenggelam. Jadi dalam kapal, kamu lagi dalam kapal, kemudian kapal itu mengalami benturan dan mau tenggelam. Nah, di sana ada 7 orang yang ingin naik ke atas rakit penyelamat. Tapi rakit tersebut hanya dapat menampung 5 orang saja. Berarti ada 2 dong yang tertinggal. Betul, tertinggal. Nah, ke-7 orang tersebutnya siapa aja? Yang pertama, ada anak kecil tapi bandel, berusia 12 tahun. Terus ada pensiunan guru, usianya
69 tahun. Ada atlet baseball, tahu atlet baseball? Tahu. Atlet baseball yang gimana? Yang ngelempar. Atlet baseball. Nah, usianya 35 tahun. Terus ada ahli mesin. Ingat ya, ada ahli mesin usianya 22 tahun. Ustadz nih berusia 52 tahun dan ada wanita hamil berusia 39 tahun. Nah, dari 7 orang ini kamu harus memilih 5 orang yang bisa naik rakit untuk diselamatkan. Nah, menurut kalian siapa di antara mereka yang nggak boleh naik rakit? Serta berikan alasannya. Jelaskan masing-masing tugas orang yang menaiki rakit itu. Misal, 5 orang itu harus masuk ke dalam rakit. Nah, kira-kira kenapa si 5 orang itu yang akan diselamatkan? Terus bagaimana penjelasannya dan bagaimana tugasnya setiap orang dalam rakit itu? Paham? Paham. Ada yang mau ditanyain dulu? Tidak. Benar paham? Benar. Oke, kita mulai diskusinya. Ibu kasih waktu 7 menit untuk mendiskusikan siapa yang akan kalian selamatkan. Gitu. Nih, boleh pakai pulpen. Dikasih pulpennya nih sama ibu. So, kira-kira siapa? Buludan. So, Anak bandelnya kan soalnya anak bandel. Bangor. Emang bisa kan diselamatkan anak bandel? Kan kasihan. Kan ieu heula berpikir heula budak leutik eta teh teh bangun. Tapi kan atuh meni anak kecil teh kan harus diselamatkan, masa enggak diselamatkan. Ada bangor. Iya, kalau sanes ku masalah bangornya ieu mah. Tapi kumaha mun Kan anak kecil teh butuh masa depan. Jadi harus diselamatkan. Bahwa bangor oke kan harus diselamatkan, itu teh kan anak kecil. Tapi kan itu anak kecilnya kan nakal ya, meskipun anak kecil tapi kan nakal. Itu kan kapalnya cukup buat 5 orang. Nah, kalau misalkan anak kecilnya naik terus lari-lari nggak jelas, yang lainnya bakal celaka. Bisa membahayakan yang lain. Membahayakan. Jadi lebih baik nggak usah dibawa anak kecilnya. Anak batu. Terus kalau berarti anak kecil enggak gitu. Iya. Anak kecil enggak. Sama satu orang Satu lagi siapa? Yang atlet. Kenapa Kan atlet baseball. Emang bisa berenang? Tapi kan atlet kan mungkin bisa lari, bisa. Kan renang. Ini mah soal renang gitu kan. Kalau olahraga sekarang kan beda lagi. Itu bahaya kita Bisa renang. Atlet mah bisa menjaga keseimbangan. Keseimbangan apa? Keseimbangan tubuh. Kan suka olahraga. Terus? Yang nggak selalu bisa lah. bisa jadi kan udah bisa. Fokusnya di baseball. Kumaha tenggelam nanti kan si atlet eta teh enggak terselamatkan. Kayak amun maksakeun gitu kayak bakal terbawa ke ombak. Semuanya jadi jatuh gitu, gitu. Enggak, berdua. Sama Sama anak kecil. Jadi 2 yang nggak diangkut. Nah, Iya. berarti sisanya apa? Sama. Kenapa tuh harus selamat? Kenapa mereka harus selamat? Terus tugasnya apa? Kan ada tugasnya. Ibu hamil kasihan. Ibu hamil ada beban anak Beban. Tulis beban. Ada ibu hamil, beban gitu. Misi apa? Misi melahirkan. Iya, melahirkan di sana. Terus kan pensiunan dah tua ibu. kasihan. gimana kalau misalnya tiba-tiba di jalan di tengah-tengah tenggelam? Enggak Si pensiunannya kan udah tua, nggak bisa ngapa-ngapain. lancar mereka bengkel. Oh, Tinggal tuh ya kapan? Terus yang lain kemana? Kalau Tugasnya sebagai apa? Kan guru pensiunan. tugasnya di dalam rakitnya sebagai apa gitu, buat ngapain? Bisa ngejaga yang itu yang hamil. Juga ibu hamil. kalau Ustaz Ustadz mah berdoa. Terus Ustaz berdoa. Terus si Ustadz berdoa. Ustadz berdoa di rakit biar selamat. Nah, benar. Nah, masih panjang waktunya. Ini masih 2 menit, sok. Nun bantu lahiran ke ibu hamil. Kan ibu hamil kan enggak semuanya ibu hamil itu pas 9 bulan. Ada yang masih 2 bulan. Boleh kan ditinggalin? Boleh ditinggalin.
Jadi nggak semestinya si anak kecil ditinggalin kan? Mau besarnya Udah berat Kan anak kecil itu lebih penting daripada orang tua. enggak lah kan Karena orang dia tua juga ada kan eta ada anak Anak kecil kecil juga kan butuh masa depan. Belum tentu. eta anu di perut butuh Kan itu juga anak kecil. So, kira-kira apa nih? Terus Terus jadi ustad we tinggalkeun. Ustad ikut. Jadi ustaz satu kan ikut. kenapa ikut Kan tadi Iya, keselamatan semua Oke, satu cina ustaz berdoa. Ibu hamil. Fix ini satu ustaz berdoa. Fix. berdoa bukan Nah. bisa doa Fix nih satu ustaz. Jadi Fix. sisanya 4 lagi. So, Next. apa lagi? Itu orangnya siapa aja? Anak kecil, Terus atlet, ibu hamil, pensiun guru. pensiun. Terus ada tukang mesin Tukang mesin, ahli mesin. mana ahli mesin Gimana kalau ahli mesin ditinggal? eta cenah ngabenerkeun eta temu ditinggal karena ahli mesin mah tinggal om ya Iya. kapal jadi kamu mati si Jadi kapal bisa mah naik jadi semua, bisa itu ikut bisa semua. ngemen itu jadi kita ikut semua penumpang teh berarti kalau misalkan ahli mesin ikut, berarti kapalnya nggak jadi tenggelam, nggak jadi naik kapal bantuan, semuanya tetap naik, jadi semuanya selamat. Benar? benar Kapan ahli mesin bisa memperbaikinya? Emang ada alat-alatnya? Emang Tapi ada. kan namanya juga ahli. ahli Jadi dia bisa berpikir ke sana gitu Tapi kan bisa ahli mesin juga kan butuh tenaga kerja untuk semua Alat. orang. Kan ada yang bisa ada ustad, kan ada banyak orang. si atlet bisa membantu kan si atlet tadi tinggal ke Enggak kan itu. Emang atlet bisa memperbaiki kapal. kan ibu ahli mesin diarahin begitu jadinya ahli mesin itu Ini gimana? Waktunya tinggal 1 menit lagi. So, Jadi fix Fix semua di bawah. Semua di bawah. Nah, caranya gimana biar semua bisa di bawah? dibenerin kapal dibenerin dulu sama ahli sama semua, mesin sama semua. bekerja sama. buat memperbaikinya. Ada, sok tulis dulu dan setelah itu sudah kalau sok diskusikan dulu sama kalian kalau udah fix nanti beritahu ibu harus seperti apa. Sok. Jadi mau gimana ambil keputusannya? Cukup? Udah? Udah? Udah 5 menit nih. Udah, oke. Jadi yang tadi didiskusikan hasilnya apa? Coba ibu pengen tahu. Siapa yang mau ngomongnya? Hilda, Marsha, mau nanti ditambahin aja sama yang lain ya? Iya. So, Jadi hasil diskusinya itu kita itu gak boleh berfokus sama satu pemikiran. Kan ada pemikiran yang lebih luas. Jadi kan di sini orang-orangnya nggak tertuju sama itu aja, tapi bisa ke yang lain. Contohnya kan ada mesin, ahli mesin. Jadi dia dapat pembantu yang lainnya gitu. bisa bantu yang lainnya. Bukan membantu yang lainnya, tapi memperbaiki keadaan itu. Gak Memperbaiki keadaan. ya, nggak seharusnya 5 orang yang naik. Enggak salah. Gimana? Nggak seharusnya, jadi kan itu mau tenggelam, jadi nggak seharusnya si kapal itu dipakai. Tapi kan cuma 5 yang boleh di Iya kan, jadi dia kan memperbaiki keadaan dengan dia memperbaiki si kapalnya yang mau tenggelam. Gimana cara si ahli mesin itu tadi kalau kata Hilda bagaimana caranya ahli mesin bisa memperbaiki? Kan nggak ada alat-alat. Gimana tuh? Kan di kapal. Iya kan biasanya tuh suka ada persediaan gitu kan. Iya. Darurat. Oke. Jadi intinya kalian mau ngambil siapa? Mau ngambil ahli, mau di bawah semua atau mau gimana? Di bawah semua. Caranya gimana tadi? dengan memperbaiki Benerin kapal, terus sama ahli mesin yang lainnya mau diem aja? Bantu. Kerjasama. biar Oke. tidak tenggelam. Biar apa? Nggak tenggelam. Iya. Oke. Biar terselamat. Menurut ibu mau nanya, menurut kalian ya,
apakah setiap orang itu punya kesempatan yang sama untuk diselamatkan nggak? Punya. Kenapa? Ada apa? Apa alasannya? Kan anak bandel tuh tadi. Terus apa tadi bilang tadi ada yang apa namanya nggak usah diselamatin cina tadi mah. Terus ada yang selamatin aja cina apa nggak ini kehidupan bangsa cina gitu ya masa depan. Terus yang satu tadi nggak usah cina itu mau bandel gitu kan. Nah, menurut kalian punya kesempatan nggak setiap orang itu untuk untuk dipilih untuk diselamatkan kalau di sini? Punya. Kenapa? Punya hak hidup. Punya hak hidup, betul. Oke. Benar. Ada lagi? Punya hak hidup, selain punya hak hidup, punya hak untuk berbagi dengan yang lain, punya hak untuk selamat, punya hak hidup. Gimana tadi pada saat mempertimbangkan siapa yang akan kalian tolong, gimana cara memutuskannya nih tadi? Tadi soalnya lumayan nih agak gontok-gontokan. Nah, gimana tuh kalian bisa memutuskan itu? Kan tadi kata saya juga jangan berpacu sama satu arah, tapi lihat ke arah lainnya. Ya, yang lainnya. Ada lagi? Hilda. Tadi kan Hilda kekeh nih. Ada 5 gitu. Tapi gimana nih cara memutuskan akhirnya ya udahlah gitu, boleh nggak apa-apa, gimana? Ya emang semuanya teh kan harus tertolong gitu ya, karena mempunyai hak hidup masing-masing. Jadi salah satu dari antara mereka teh harus bisa berusaha buat semuanya teh harus tertolong gitu. Nah, gimana nih kalian mempertimbangkan kumaha ya caranya anaknya bisa tertolong gitu. Pokoknya mah harus semuanya harus bisa. Berarti cara mempertimbangkannya tadi salah satunya berdiskusi untuk menetapkan supaya dapat yang ditolongnya. Harus apa? Teliti. Benar, teliti. Lalu lagi apa lagi? Kan jadi kita tuh gak boleh ngejudge orang bahwa kan tadi ada anak bandel, kan orang-orang bilang gak boleh diselamatkan, ya gak boleh ngejudge gitu. Jadi kita harus teliti dalam membaca ini. Betul. Membaca keadaan betul sebetulnya. Membaca keadaan harus teliti, terus nggak boleh ngejudge orang ya. Karena kan tadi ibu tanya apakah setiap orang punya kesempatan untuk selamat? Punya. Gitu. Karena punya hak untuk hidup, mau siapapun itu. Betul. Gitu. Nah, berarti ada perbedaan diskusi, ada perbedaan pendapat ya pada saat diskusi. Gimana cara kalian supaya akhirnya satu gitu? Meskipun ada perbedaan pendapat tapi tetap satu. Gimana caranya? Menerima masukan. Ada lagi? Apakah harus pasrah aja? Tidak. Tapi gimana? Mencari solusinya. Oke, mencari solusinya. Alhamdulillah ya. Jadi udah paham kira-kira masuk ke tujuannya bahwa kita harus mencari solusi dari apa yang kita lakukan atau membaca keadaan yang mungkin tidak terjadi, mungkin aja nggak kebayangkan sama kita. Nah, kira-kira ada kesannya nggak? Kesannya kalian mengikuti kegiatan ini gimana? Kira-kira Kesannya bisa menghargai orang lain. bisa menghargai orang lain. Enggak sih ibu, bukan menghargai tapi menghargai pendapat. Ya, menghargai pendapat, terus solusi dengan dari orang lain. Menerima masukan. Menerima masukan, iya betul. Kita bisa menerima masukan. Gimana sih caranya meskipun dalam satu lingkup yang bareng, tapi tetap bisa mendengarkan pendapat dari orang lain gitu. Harapannya gimana nih kalau dalam kehidupan sehari-hari kalian? Kalau ada masalah, misalnya harus bercerita ke orang lain, sharing. tapi harus secara Baik-baik. harus minta pendapat gimana gitu. Orang yang percaya. Yang orang yang percaya. Perlu nggak ngalahin ego? Perlu sih. Ya perlu kan, gotok-gotokan. Perlu nggak ngalahin ego kira-kira? Perlu nggak kerja sama orang? Perlu nggak kita bertoleransi terhadap orang lain? Perlu. Ya, jadi intinya sebetulnya kenapa ibu memberikan ilustrasi seperti ini, cerita seperti ini, lebih ke bagaimana kalian bisa mencoba untuk melihat situasi, kemudian meskipun banyakkan orang, betul tadi meskipun kalian bareng-bareng gitu ya, ketika ada satu situasi yang diharapkan bisa mencari solusinya, bagaimana cara kalian mau menerima masukan dari teman. Bagaimana cara kalian mengurangi egonya sendiri. Kadang-kadang udah cek mah udah kata saya mah gini, mending gitu kan.
Nah, meskipun pikirannya beda-beda, tapi bagaimana kita menjadikan jadi Satu. Nah, karena satu itu indah, benar nggak? Iya. Iya. Ya, betul. Nah, gitu. Harapannya gimana nih dalam kehidupan sehari-hari? Tadi kan kesannya, harapannya gimana nih buat kalian? Buat diri sendiri lah, Tidak egois. tidak egois, Bahagia. bahagia. Bahagia banget. Aisyah, harapannya nih setelah melakukan kegiatan ini dengan melakukan ilustrasinya seperti ini harus kayak gimana nih? Menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain. Ada lagi buat harapan buat diri sendiri, itu aja. Ya. Nah, sama ibu juga berharap kalian ketika nanti di kelas gitu ya, dalam lingkup yang lebih besar, ini kan lingkupnya lebih kecil, kita bisa sama-sama menghargai perbedaan pendapat dengan teman. Satu, kedua, kita juga bisa melihat gitu teman kita teh seperti apa, tapi bukan berarti kita juga mengalah karena kalah, bukan ya. Lebih ke mengalah, tapi kita mendapatkan solusi dari apa yang seharusnya gitu. Kalau dia kalau teman kita memang ada permasalahan atau ada apa, jangan didiamkan, jadinya nanti kita yang kena imbasnya, atau kita yang kena tidak nyamannya, tapi diceritakan, diberikan masukan, atau diberikan solusinya, bisa kita mendengarkan. Solusi itu kan gak harus dengan ngomong aja ya, Iya. tapi gimana caranya memperatali persaudaraan kita dengan cara kerjasama yang baik. Gitu. Satu, kerjasama yang baik, kemudian kedua, peduli terhadap teman juga, ketiga, menghargai juga teman, yang menghargai perbedaan pendapat dari teman. Terus bagaimana cara kita menyatukan supaya tidak ada perpecahan dalam kelas kita gitu. Seperti itu sih harapan ibu ke kalian, mudah-mudahan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu, dalam kondisi apapun gitu ya. Kalau sekarang kan mungkin sederhana dengan ilustrasi ini, kalau nanti kan ketika berhadapan dengan teman-teman yang lain mungkin lebih kompleks. Kadang ada yang satu Ida menerima nih pendapatnya Rifa, akhirnya Rifa berjalan sendirian, kan jadi nggak enak ya seperti itu gitu. Akhirnya tidak ada keharmonisan antar teman kayak gitu. Itu harapan dari ibu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat. Kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak ada. Cukup. Apa? Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk kegiatan ini, tujuannya tadi kita bisa menghargai perbedaan pendapat kita, pendapat antar teman. Nah, pada saat tadi ketika Hilda berkegiatan tadi, merasa nggak ada perbedaan pendapat dari 1-2 orang? Ngerasa. Nah, gimana cara Hilda supaya menurunkan ego Hilda? Jadi akhirnya ya udahlah, bayar gitu. Gimana? Mendengarkan masukan. Jadi harus secara detail gitu Ibu. Dipikirkan dulu. lagi. Teman kita teh benar. Kita ikut ke masukan dari teman kita. Betul. Jadi pada saat udah jawab kalau bahasa ini mah tidak dimakan mentah gitu. Kayak ajib nih apa yang kita yang kita inginkan teh tetap diikuti, harus seperti itu kan. Enggak seperti itu juga. Seperti itu. Pada saat kita lihat lagi obrolan dari teman, masukan dari kayaknya harus seperti itu, dipikirkan dulu kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain enggak? Oh iya ibu, Apa boleh? kalau misalkan contoh nih, Hilda tuh kekeh sama pendapat Hilda, yang lain gimana? Yang lain gimana? Nah, kekeh nih misalnya Hilda dengan pendapat Hilda, yang lain gimana? Bisakah yang lain memberikan masukan kita kan tahu ya tipe Hilda seperti apa. Kita bisa nggak memberi masukan dengan cara-cara yang lebih efektif, dengan cara yang baik gitu. Ingetin dulu tapi masuk ke logika. Hilda juga kalau dia masuk ke logika, dengan pendapat kita yang masuk ke logika, mungkin bisa masuk ke Hildanya gitu. Tadi Hilda masuk nggak saran dari Masuk. Ida? Kenapa? Karena menurut aku kan itu kan hal yang baik gitu ya Bu, dari masalah itu. Jadi ya udah ikutin aja. Kita punya berbagai cara sebetulnya. Gimana kalau apa? Kalau hal yang buruk pasti aku juga nggak ikut. Nah, kalau misalnya tadi kata Ida, gimana nih kalau anaknya satu kekeh terus yang lainnya tapi akhirnya pengennya ngikutin apa yang dia bilang Ida misalnya, tapi yang satu enggak, kita kan bisa diskusi. Nah, itu gunanya diskusi. Kita bisa mendiskusikan sesuatu supaya mendapatkan mufakat, misalnya gitu. Kalau tetap kekeh gimana nih, gitu kan? Kalau tetap kekeh gimana? Kita bisa juga ngobrol sama orangnya. Coba dipikirin lagi deh, gitu. Kalau ini
baik buruknya seperti apa, kasih pertimbangan sama kita beberapa. Kan otak kita tuh cuma satu, di ida doang, ada yang lainnya kan. Iya. Tapi nggak juga dengan cara kayak menghakimi juga. Kalau dihakimi kan akhirnya orang malas nggak? Malas. Oh, enakan ngobrol baik-baik, enakan marah-marah. Baik-baik. Nah, kayak gitu. Bisa inputnya sedikit-sedikit, meskipun tidak mudah gitu. Tapi dengan cara sedikit demi sedikit, terus kita juga mengenali gimana tipe teman kita, insya Allah itu bisa membantu kita untuk menjalin komunikasi yang baik dengan teman. Kayak gitu. Ada lagi? Ibu kan misalnya kan kerja kelompok, terus yang satu orang tuh kayak ya udah weh terserah ikut aja, tapi pas udah jadi dia nanti nggak nerima dengan salah ini Dengan kerja kelompoknya. Ya kan, jadi kan ikut sendiri Makanya, gitu. udah abi mah ngudunan gitu kan. Gitu kayak sok we gitu ikutan gitu mau apa-apa gitu, tapi pas jadi nanti pas nerimanya doang. nggak nerima gitu, nggak nerima hasil ini gitu. Hasil diskusinya tadi, kita bisa diskusi lagi, ngobrol lagi, kita bisa ngobrol lagi. Kan kemarin udah sepakat A, B, C, D, E, F, G, jelasin gitu. Tapi ya itu, jangan diriung, maksudnya tuh bukan riung ya, dihakimi. Ketika dihakimi orang tuh kadang nggak enak, merasa tertuju. Terus dari awal buatlah kesepakatan dengan teman, sok seperti ini, baik buruknya jadi tidaknya hasilnya kita harus sama-sama. Itu adalah kunci dari kerjasama, seperti itu, kurang lebih kayak gitu. Karena ya namanya juga orang kan tidak kita nggak bisa memaksakan apa yang kita inginkan, tapi kita bisa membantu dia untuk membuka pikirannya gitu. Dengan caranya ya banyak hal caranya. Nah, dengan kalau kita menghakimi, pasti orang nggak akan mau. Kita coba pelan-pelan gitu ngobrolnya, banyak cara seperti itu. Gimana menurut teman-temannya, gimana? Gitu, ada lagi? Cukup? Semoga ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian kita bisa mencoba mencoba memahami teman, kemudian bisa bekerja sama dengan teman juga, bisa memahami bagaimana kondisi teman kita seperti itu, dan memahami keadaan dalam setiap kondisi apapun. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat. Terima kasih waktunya, terima kasih harapannya, terima kasih kesannya. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.